Anak-anak Jatisari, Marga Mulia, Bu Dian sudah hadir. Yuk kita open kebiasaan. Voice-nya juga. Marga Mulia, Jatisari. Oke, Marga Mulia. Alhamdulillah. Silahkan Bu Dian. Baik, terima kasih Bu Novita. Iya, Alhamdulillah sudah hadir semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih semangat semuanya? Sudah makan? Belum, Ibu belum makan. Keren banget. Kenapa belum makan? Puasa, Bu. Tahu? Makan aku. Masya Allah. Soleh, Solehannya. Anak-anak soleha aku. Itu yang masih Dodi, nggak boleh merokok di kelas, Dodi. Hah? Buang dulu rokoknya, matiin, Dodi. Ya, masuk lagi ke kelas. Bu. Ya, Badru mana? Di belakang ya? Oh iya, iya, iya. Yang di luar siapa? Imam. Ya, Imam. Imam. Dari kemana ya, Dari? Ada nggak? Enggak, Ibu, enggak masuk. Dari kenapa belum ngerjain tugasnya, Dari? Nanti di rapotnya jadi jelek dong nilainya. Itu kan Dari kena jarang masuk, jadi ini penilaiannya masih kurang. Ya, ada yang deketan sama Dari rumahnya? Ada. Selfie, Badru. Selfie, Badru, deketan rumahnya sama Dari. Kalau kalau kesusahan, minta bantuan sama temen-temennya gitu ngisi dia. Kan ngisinya bareng-bareng ya, dibantuin temennya. Daripada dianya nggak ada nilai, ya kan kasihan. Orang yang gitu. Tadi nggak masuk lagi itu, Imam. Mana dia? Imam, masuk, Imam. Ketua kelas. Ketua kelasnya masih Imam kan? Ya, itu Imam, Bu, di kursi. Ya, ngapain? Di luar apa di dalam, Imam? Dalam, Ibu, di dalam. Imam, show your face, please. Mana wajah gantengnya, Kasep? Kasepnya mana? Oke. Oke. You are you? You are si Fahmi Sari. Iya, Dari dikasih tahu ya kalau bisa dalam minggu ini. Besok kan masih belajar tuh pelajaran Ibu. Kumpulin ya. Kalau dia kesulitan untuk ngisinya, minta bantuan sama temen-temennya. Bantuin ya temen-temennya ya. Gimana, Bu? Ya, Bantuan, Cina. bantuin Dari. Dari kan dapat tugas untuk melengkapi nilai PKN karena dia teh jarang masuk. Jadi penilaiannya masih kurang. Kan kasihan kalau dia PKN-nya nanti dirapot cuma 15. Masa poinnya 15 yang lain 90, 80 ya kan? Nah, ini cuma 15. Jadi ya dibantuin aja ya, kerjain rame-rame nggak apa-apa. Yang penting hitung-hitung belajar kelompok, ya kan? Kita juga sambil yang bantuin juga sambil inget-inget lagi, sambil apa namanya, sambil mengulang lagi pelajarannya gitu. Jadi sama-sama nambah pinternya. Oke, kalau bisa besok kumpulkan ya pas pelajaran Ibu, walaupun pelajaran besok BK. Kalau Jatisari, Rapi yang belum tuh. Kalau di Marga Mulia Fahmi sama sama Dery ya, dua ya, dua. Ibu, Fahmi ada, ini malah tidur. Mana Fahmi? Tidur. Tidur. Di mana, di lantai?
Di kursi. Kursi. Oh, di kursi. Kursi mana? Di Ketinggalan. depan, Ibu ada. Iya, Fahmi. Fahmi mendengar suara Ibu walaupun mata tertutup tapi telinga mendengar ya. Udah pulas Iya, banget. Fahmi kerjain juga itu yang soal PKN. Ya, kan bisa lihat tuh di HP. Bisa Tinggal kirim jawabannya ke Ibu. Nanti kalau nggak ngerti jawabannya, tanya ke teman-temannya. Kerja bareng aja, kerja kelompok ya. Jadinya nanti Fahmi bisa dapat nilai, teman-temannya juga dapat kesempatan belajar materi ya. Terus ya, ya, Fahmi sama Dery. Imam, ketua kelasnya tolong dibantu teman-temannya ya. Besok diserahkan tugasnya ke Ibu harus sudah masuk ya. Kan mau bagi rapot. Ya, ya. Mohon kerjasamanya semua ya. Ya, Bu. Kalau jadi yang belum itu Rapi ya. Rapi mana? Kenapa kosong itu anak-anak cowoknya, bapak-bapaknya pada kemana? Pada kemana? Jajan. Rapi masuk nggak Rapi? Coba Ibu cek absen dulu. Rapi, nggak masuk ya Rapi ya? Nggak masuk ya Rapi. Masuk. Oh masuk, tapi kok di sini di absen nggak ada Rapi? Oh, belum. Aku belum dimasukin. Oh, Maka cucu. Tadi cucu. Coba dari sana itu, Mas. nah. Rapi dekatnya sama siapa Rapi? Sama Pak Hari. Fahri. Iya, dari 10 suami makan kucing. Fahrinya mana? Masih di luar, Bu. Laki-laki mah. Lagi ngapain? Lagi ngudut atau lagi apa? Nggak tahu. Lagi ngerokok juga sama kayak itu tadi siapa Dodi sama Imam. Coba dicek boleh. Boleh. Rapi terutama tuh Rapi. Jadi hari ini lengkap ya, yang Jatisari ya. Yang nggak masuk siapa? Kayaknya lengkap ya. Adli nggak masuk kayaknya, Budian belum ada nama Adli. Ada. Rapi juga mungkin dia masuknya telat banget tadi tuh. Mm-mm. Imas doang. Bu. Itu cuman Kika yang masuk. Kika temennya pada kemana? Pak Ulum ada nggak Pak Ulum? Pak Ulum suruh ini ajakin masuk anak-anak dulu. Ini mau mulai nggak ini Jatisari yang anak-anak cowoknya suruh masuk dulu. Ya, Ibu susah. Susah, Bu. Udah ada Ibu. Ya.
Udah dicari tadi teh udah dipanggilin tapi belum mau. Iya. Ya udah, nanti anak-anak yang masih di luar, jam pulangnya jangan pulang dulu ya. Nanti ngobrol dulu sama ibu yang lain yang di luar. Oh Jadi iya, kan sampai jam 2. Nah, kita kan sampai jam 2. Oke, sekarang kita masuk ke materi baru ya. Sebetulnya nggak baru juga. Kita pernah membahas waktu di semester sebelumnya. Cuman ini lebih ke penguatan saja sesuai dengan materi kurikulum yang ada di Dignas ya. Insya Allah anak-anak juga harusnya sudah sedikit banyak sudah tahu lah, sudah tahu tentang materi ini. Tentang Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Jadi kalau materi PKN tuh sebetulnya bolak-balik ke situ-situ aja gitu. Pancasila, terus demokrasi, negara kesatuan Republik Indonesia, lambang, simbol negara, terus hubungan dengan luar negeri gitu ya. Itu dari sejak SD sampai SMA muter di situ terus sebetulnya gitu ya. Cuman ada tambahan-tambahan penguatan aja gitu. Terus juga materi-materinya juga apa namanya? Selalu terkait dan tersambung. Ya, jadi buat kalian yang sudah biasa belajar tentang PKN, udah pernah dapat PKN semua kan waktu SMP? Dapat ya? SD ada PKN nggak? Ada ya? Kalau zaman dulu ibu itu namanya, zaman ibu dulu namanya PMP, Pendidikan Moral. Jadi harus bermoral gitu kan. Kalau sekarang lebih ke sebagai warga negara. ibu Kita aku. mengikuti aturan-aturan negara. Ya itu siapa yang baru masuk ke Jatisari? Nah tuh cowok-cowoknya baru masuk. Sarul, Rapi mana? Rapi mana Sarul? Di WC Di WC. ya sama Fahri lagi ini Iya, ngobrol lagi meeting ngobrol nak. lagi meeting. Iya itu Rapi tugasnya belum masuk gitu. Dia harus menyelesaikan supaya nilainya ya ada nilai lah di rapotnya karena jarang masuk kan ya Rapi ya. Jarang masuk atau masuknya telat sehingga ketinggalan pelajaran. Oke, kita share screen dulu. Bismillah. Ini ya materi ke-12. Oke. Nah ini materi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anak sudah tahu semua ya apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi hari ini cakupan materi yang akan kita pelajari adalah Bhinneka Tunggal Ika sebelum terbentuknya Republik Indonesia. Jadi Republik Indonesia itu kan baru terbentuk ketika penjajahan Belanda ya. Jadi itu Belanda yang membentuk Republik Indonesia. Sebelumnya nggak ada yang namanya Republik Indonesia. Yang ada adalah kerajaan-kerajaan. Ya, jadi bentuknya dulu ada kerajaan Singosari, ya kerajaan Majapahit dan sebagainya. Anak-anak udah belajar sejarah kan ya, pasti sudah tahu sedikit banyak. Nah, ketika kemerdekaan itu baru kemudian Belanda membagi-bagi menjadi provinsi-provinsi. Itulah yang kemudian kita kenal sebagai Republik Indonesia dan belakangan menjadi NKRI disebutnya ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi bagaimana awalnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu sudah digunakan jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian makna dan pentingnya Bhinneka Tunggal Ika, lalu ketika RI mulai terbentuk dan dasar hukumnya. Jadi kalau kita belajar PKN itu selalu ada dasar hukumnya ya. Kita selalu belajar dasar hukum. Selalu tentang apa namanya?
Bentar. Nah, ini tadi. Selalu ada landasan hukumnya. Baik hukum secara yuridis konstitusi atau formalnya aturannya seperti apa. Ya, nih. Oke. Kenapa ininya hilang spotlightnya? Spotlightnya suka hilang. Oke. Nah, ini anak-anakku. Jadi sebelum ada Republik Indonesia, Indonesia itu atau Nusantara itu terdiri dari banyak kerajaan-kerajaan. Salah satunya kerajaan yang cukup besar dan luas kekuasaannya disebut dengan Kerajaan Majapahit atau Kekaisaran Majapahit. Kenapa? Kalau orang luar negeri menyebutnya Majapahit Empire ya. Empire itu kekaisaran. Kekaisaran itu artinya dia gabungan dari kerajaan-kerajaan. Ya, saking besarnya gitu ya, dia menaklukkan banyak kerajaan lain sehingga dia membentuk Kekaisaran Majapahit. Ini Kekaisaran Majapahit terbentuk atau bertahan dari tahun 1201 sampai 1550. Jadi dari abad ke-13 sampai abad ke-16. Ini runtuhnya kenapa? Runtuhnya tahun ini atau menjelang abad ke-16 ini kan mulai masuk Wali Songo ya. Mulai masuk Wali Songo dan kemudian berdiri kerajaan-kerajaan Islam. Nah, disinilah mereka mulai mengalami keruntuhan, mulai hilang pamornya. Mulai hilang pamornya. Padahal kerajaan-kerajaan ini, kerajaan yang berbasis agama Hindu dan Buddha, itu merupakan pelopor kerajaan di Nusantara. Jadi sejak Nusantara ini dikenal pada abad kedua Masehi, mereka ini sudah menguasai Nusantara, sudah berdiri kerajaan-kerajaan Hindu saat itu. Gitu. Jadi lumayan rentangnya mereka itu bertahan sampai berapa abad jadinya tuh? Sekitar 15 abad ya. 15 abad di Nusantara nih, kerajaan Hindu dan Buddha. Tapi begitu Islam masuk, tidak sampai seabad, ya, tidak sampai 100 tahun. Oh, ini kan 1500 tahun nih mereka bertahan di Nusantara, kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha ya. Selain Majapahit kan ada Singosari, ada Kutai, ada macam-macam ya kerajaan ya di Nusantara. Sampai kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha ini bertahan sampai sekitar tahun 1500-an atau abad ke-16. Begitu Islam masuk, mereka mulai runtuh kerajaannya ya. Kenapa mulai runtuh nanti tanya di sejarah ya, itu kaitannya dengan sejarah. Nah, ini setidaknya kita bisa melihat kekuasaan atau wilayah kekuasaan dari Kekaisaran Majapahit. Makanya orang luar negeri menyebutnya empire ya, empire. Bukan kerajaan tapi kekaisaran. Karena luas wilayahnya itu melebihi wilayah Republik Indonesia. Jadi dulu Malaysia, Singapura, ini semua masuk ke dalam wilayah Indonesia nih. Kalau sekarang kan ini ya terbagi ya. Dulu enggak. Jadi luar negeri yang sekarang kita sebut luar negeri karena di luar wilayah Republik Indonesia dulunya masuk dalam wilayah Nusantara. Ini ya, ini yang di Oranye Tua ini adalah wilayah kekuasaan ini luar biasa ya sampai ke sini tuh. Brunei juga dulu masuk ke wilayah kita nih semuanya. Ini sampai ke kepulauan yang kecil-kecil gitu ya, Masya Allah ini luar biasa. Nah, waktu itu ketika sedang penaklukan kerajaan-kerajaan kan mereka tuh saling berperang untuk meluaskan kekuasaan, mereka berperang ya, berperang ke kerajaan-kerajaan lain. Atau mereka kalau tidak berperang mereka melakukan kerjasama atau perluasan dengan cara menikah misalnya ya. Jadi rajanya menikah dengan kerajaan yang lain. Jadi makin luas tuh, makin besar gitu ya.
atau ada kerjasama yang lain lagi di bidang perdagangan, bidang apapun gitu ya yang membuat ini semakin besar. Nah, saat itu sempat ada istilah yang dikenal dengan Sumpah Palapa namanya. Sumpah Palapa yang di, diperkenalkan oleh Gajah Mada. Gajah Mada ini juga dari kerajaan Majapahit juga nih. Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya. Jadi memang dia waktu itu salah satu cita-citanya adalah untuk menyatukan ya seluruh kerajaan-kerajaan ini. Pokoknya harus takluk di bawah kekuasaannya kerajaan Sunda, kerajaan yang di Kalimantan, yang di Sulawesi, yang dimanapun tuh harus tunduk di bawah Majapahit. Jadi dia memang cita-citanya ingin membuat kekaisaran, bukan cuma kerajaan kecil tapi kekaisaran. Ya, ini dalam tentang waktu yang tidak lama ya, cuma 3 abad kan dari 1200, 1300, 400, 500 sekitar 3 sampai 4 abad itu sudah menguasai sedemikian banyaknya ini luasnya ya wilayah Nusantara ini. Nah, tapi setelah Gajah Mada wafat, kemudian muncullah seorang tokoh namanya Empu Tantular. Dia bukan patih, bukan penasihat, dia tidak masuk dalam struktur kerajaan ya. Kalau Gajah Mada itu kan memang dia panglima perang. Gajah Mada itu patihnya kerajaan Majapahit atau panglima perangnya. Jadi memang dia tekadnya itu adalah atau cita-citanya adalah untuk menaklukkan seluruh kerajaan-kerajaan di sekitar Majapahit itu gitu ya. Jadi mau diluaskan sampai ke Thailand, sampai kemana gitu ya. Ya pokoknya wilayah Asia lah ya, wilayah Asia. Eh, nah, itu tadi Gajah Mada. Nah, kalau Empu Tantular itu hidup setelah Gajah Mada ya. Empu Tantular ini dia masih ada kekerabatan jadi masih saudara lah ya, tapi dia tidak masuk dalam struktur kerajaan. Dia ini adalah orang independent woman, ini independent man ya, bukan independent woman. Independent, dan dia seorang penulis. Dia jadi pemikir, penulis ya gitu. Nah, dia salah satu kitabnya itu namanya Kitab Sutasoma pada abad ke-14 di pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Nih ingat-ingat ya anak-anak ya. Jadi saat semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu digunakan adalah pada saat kerajaan Majapahit diperintah oleh Raja Hayam Wuruk di abad ke-14. Kitab Sutasoma ini ditulis oleh Empu Tantular. Empu ini artinya seorang ini ya, orang yang punya ilmu lah atau guru pada zaman itu ya, karena guru penulis juga gitu ya, jadi dapat sebutan empu. Mungkin kalau sekarang apa ya, profesor kali ya gitu. Cuman kalau profesor zaman sekarang kan ada ininya, ada apa namanya, ada tahapan akademisinya, jadi harus sekolah dulu apa dulu. Kalau ini mungkin nggak tahu ya, zaman dulu kan belum ada sekolahan ya, sekolahan yang terstruktur gitu loh, paling sekolahan atau pendidikan-pendidikan di ini aja di tingkat apa di tingkat kerajaannya mungkin ya. Nah, ini dia mendapat julukan empu. Nah, ini nih, ini kan zaman dulu belum ada buku ya, Pebi ya. Jadi ditulisnya nih di daun-daunan gitu, di batang kayu. Ini batang kayu lontar nih. Ini tulisannya ya ada 2 versi, katanya ini bahasa Kawi bukan Sanskerta gitu ya. Ada yang bilang sebagian Kawi, sebagian Sanskerta. Cuman memang yang umum dikenal itu Sanskerta gitu ya. Karena istilah Bhinneka Tunggal Ika itu kabarnya dari bahasa Sanskerta. Ya biasalah ya klaim-klaim seperti itu ya, kayak sekarang juga kan gitu. Misalnya rendang itu dari Malaysia apa dari Indonesia gitu ya. Terus batik itu dari Indonesia apa dari Malaysia, kan sering ada klaim seperti itu ya, karena zaman dulunya bersatu memang sama-sama dalam wilayah Majapahit. Jadi ya wajar aja kalau kemudian mereka saling merasa bahwa itu adalah bagian dari khasanah budayanya atau khasanah keseniannya gitu. Itu hal yang wajar gitu karena dulunya menjadi satu dalam pemerintahan yang sama.
Ya, ini dia nih buktinya, bukti lontarnya ini Masya Allah ya nulisnya harus hati-hati kayak gini nih mana bagus lagi ya rapi. Orang zaman dulu telaten banget kalau nulis. Padahal dia nulisnya nggak pakai pulpen loh, ya kan? Ini nulisnya pakai apa? Pakai tinta kali ya. Ada juga yang menulis itu dengan ukiran. Kalau zaman yang lebih primitif, lebih purba, mereka mengukir di atas batu, mengukir di atas apa gitu ya. Lebih berat lagi. Mau nulis aja kita harus punya kemampuan untuk mengukir ya, mengukir. Makanya kebanyakan tuh para apa prasasti-prasasti itu kan ditulisnya oleh laki-laki ya umumnya gitu. Karena harus diukir begitu ya kan butuh tenaga, butuh skill juga. Walau alam bisawaf ya. Nah ini ada istilah Bhinneka Tunggal Ikanya. Ini bahasa ininya ya, bahasa Jawa kuno atau bahasa Sanskerta ini. Nah, ini ada istilah Bhinneka Tunggal Ika. Kita baca terjemahnya aja ya. Terjemahnya konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali? Sebab kebenaran Buddha dan Siwa adalah tunggal, terpecah belalah itu, tapi satu jugalah itu, tidak ada kerancuan dalam kebenaran. Jadi kenapa waktu itu Empu Tantular itu menggunakan istilah Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan kerajaan Majapahit? Karena waktu itu kan ada dua agama besar, ya, yaitu Hindu dan Buddha. Agama Hindu itu sudah jauh lebih purba, udah jauh lebih lama. Kerajaan-kerajaan yang besar dan kerajaan-kerajaan pertama yang ada di Indonesia itu didominasi oleh agama Hindu. Nah, belakangan baru muncul agama Buddha. Nah, itu makanya ada candi-candi Buddha. Candi Buddha itu misalnya Borobudur ya. Kalau candi Hindu itu umumnya kecil-kecil. Kecil-kecil yang nggak terlalu besar ya. Misalnya Candi Blitar, candi apa tersebar di mana-mana gitu ya. Nah, begitu Borobudur dibuat yang segitu besarnya gitu, akhirnya dibuatlah Prambanan juga yang cukup besar gitu ya. Itu Prambanan itu candi Hindu, kalau Borobudur itu candi dari Buddha. Tapi sebelum ada Borobudur itu sudah banyak candi-candi Hindu ya. Candi Hindu itu khas sekali dengan ukiran-ukirannya lebih rapi dan biasanya lebih lebih apa ya, lebih lebih private gitu, lebih ya lebih apa ya istilahnya ya, lebih spiritualnya lebih terasa lah kalau yang Hindu itu gitu. Sementara kalau Buddha itu memang dia karena agama yang baru, dia ingin bikin sesuatu yang monumental, makanya dibikin langsung besar tuh Borobudur. Nah, jadi makanya kenapa supaya tidak terjadi perseteruan gitu ya, perbedaan itu tetap dipelihara, keragaman itu tetap dipelihara. Jadi nggak ada yang apa namanya, kalau Gajah Mada dulu kan ingin mempersatukan semua, jadi agama satu, bahasa satu gitu kan, tekadnya Gajah Mada itu begitu, semua harus diseragamkan di satu bahasa, satu satu agama, satu apa gitu, satu kepemimpinan gitu ya. Nah, sama si Empu Tantular ini direvisi lah, dikoreksi. Nggak bisa seperti itu gitu ya, karena keragaman itu pun ada manfaatnya. Oke, sampai di sini dulu. Yang pegang HP boleh disimpan dulu HP-nya. Boleh lihat ke sini dulu. Oke, karena sudah jam 12, kita lanjutkan nanti setelah istirahat ya, anak-anakku ya. Iya, Ibu. Ya, selamat istirahat. Rapi udah masuk belum, Jatisari? Jatisari, Rapi udah masuk belum? Ini dikerjakan soalnya ya, minta bantuan sama teman-temannya boleh nggak apa-apa. Yang penting dikumpulkan dan kamu ada nilai tambahan untuk isi rapot. Mana Rapi? Tunjuk tangan dulu Rapi. Rapi, raise your hand please. Tunjuk tangannya please. Rapi. Yes. Yes. Where are you? Baik-baik saja, Ibu sedang baik-baik saja. Sedang baik-baik aja.
Ditanya lagi di mana, malah sedang baik-baik saja. Tapi itu ya dikerjakan tugasnya ya. Kalau bisa hari ini selesai ya. Kalau bingung, boleh tanya ke teman-temannya. Ya, teman-temannya juga tolong dibantu supaya Rapi juga bisa mendapatkan nilai yang baik untuk di rapotnya. Baik, selamat istirahat. Kita ketemu lagi jam 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Boleh on cam semua anak-anakku di Jatisari dan Marga Mulia. Ibu tunggu ya anak-anak. Di WAG udah saya panggil juga nih Bu Dian, mudah-mudahan pada baca. Saya coba telepon lagi salah satu dari mereka ya. Oh, alhamdulillah udah hadir. Minda Sarida ya. Hujan, Bu. Ya. Iya. Jauh pulangnya. Itu yang Jatisari di belakang Kika siapa? Gimana, Bu? Yang di belakang Kika siapa? Fahri sama Adli. Fahri sama Adli. Adli baru datang kah? Atau suami ibu, paham ibu. Kami. Jadi aku. Misterius Bu Adli mah. Iya ya, misterius ya. Ada hadis hilang ibu. Misteri guys. Invisible man. Invisible. Ah, sebel. Bukan sebel, invisible. Itu sambal. Sambal ibu kata Nunun lagi ngegawai. Ngomongin sambal aja pada lapar ya? Lapar. Lapar sama dong. Sama. Makan di rumah ibu yuk. Ayo, makan pulang. Marga Mulia, ininya nggak bisa ya kameranya ya, tapi bisa mendengar ibu. Saya mau. Bisa ya, oke, nggak apa-apa ya. Yang penting layar dari ibu bisa terlihat. Ya, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Tadi kan kita sudah membahas tentang asal mula dari kata Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu sudah dikenal sejak abad ke-14. Ya. Kalau kemerdekaan Indonesia itu abad keberapa, Nak? Abad nah 108.
Atau kemerdekaan Indonesia itu tahun berapa? 1945. Nah, kalau depannya 19, 18 tuh. 18. berarti abadnya abad ke-20. Kalau tahun 1300 abad ke berapa? Tahunnya 1300, berarti abad ke 13. abad ke 13. 14. Nah, kan naik setahun. Tuh. Oh, nyambung. Kalau tahun 1500, tahun 1500 berarti abad ke berapa? 16. 16. Saya cuma jawab gitu. Lagi ya, kalau tahun 1900 berarti abad ke berapa? 20. Abad ke-20. Nah, jadi istilah Bhinneka Tunggal Ika itu sudah dikenal di Majapahit sejak abad ke-14. Cara kita gunakan sejak Indonesia merdeka itu abad ke-20, berarti ada jarak berapa abad tuh dari abad 14 ke abad 20? Berapa abad jaraknya dari abad ke-20, dari abad ke-14 ke abad 20 itu berapa jaraknya? 6 abad. 6 abad. 6 abad itu sama dengan berapa tahun? 500. 500. 600 tahun ya. 6 abad itu sama dengan 600 tahun. Jadi bayang ya anak-anak ya, sebelum kita merdeka 600 tahun yang lalu itu sudah dikenal istilah Bhinneka Tunggal Ika. 600 tahun yang lalu. Nah, terus siapa yang kemudian mengusulkan nama Bhinneka Tunggal Ika? Ini pasti orang yang suka baca nih. Jadi dia tahu bahwa ada istilah Bhinneka Tunggal Ika zaman dulu gitu ya. Siapakah tokohnya yang dia sudah mengenal atau membaca tentang istilah Bhinneka Tunggal Ika? Oke, kita coba lihat. Siapakah dia? Udah mana? Makasih. Satu aku ya. Share dulu. Nah, ini ya. Nih tadi yang kita bicarakan ya. Jadi sejak dari kalau berdirinya Kekaisaran Majapahit itu berdiri tahun 1200 atau abad ke-13. Nah, 100 tahun kemudian abad ke-14, artinya tahun 1300-an ya, itu mulai dikenal istilah Bhinneka Tunggal Ika setelah ada bukunya ya. Buku yang buku yang ditulis, kitab lah ya, kitab yang ditulis oleh Empu Tantular ya, berarti sekitar tahun 1300-an. Ibu hujan. Abad setelah, kenapa? Hujan. Ibu mau hujan dulu. Ibu hujan. Jadi kalau hujan gimana, mau pulang maksudnya? Bu, jauh soalnya Bu. Bakal hujanan Ibu. Jalan kaki Bu. Nggak bawa payung. Oh, nggak bawa payung. Besok-besok bawa payung ya. Ya. Bapak pakai jas hujan. Soalnya tadi mau panas Bu. Jauh Bu, mulai panas lembah. Melewati gunung, lembah dan sungai. Ya Bu, sungai. Nah, emang Ibu. Kalau
Oh, ya, ya udah, yang rumahnya jauh, yang takut hujan, boleh pulang duluan. Kalau yang masih mau bertahan, boleh di kelas. Mau pulang semua atau hanya sebagian? Ibu udah jauh, jauh ibu. Kemarin ya tahu kemarin anu dapat kasih tahu orang Pinawuku. Ya udah, yang dekat tetap di sini. Private sama ibu. Oke, anak-anak yang di Jatisari takut kehujanan boleh pulang duluan. Takutnya besok kebasahan, seragamnya nggak bisa pakai seragam ya. Ya udah, silakan baca doa dulu. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Arinal hako. Allahumma arinal. Bu, kenapa padamu? Marga Mulia jangan dulu, Marga Mulia. Marga Mulia tetap Ya, stay. iya Bu, siap Ibu. Aman Bu. Sama Ibu. Pada jauh ge. Aku jauh. Jauh Bu, sama. Sama jauh Ibu, tapi gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Tapi nggak hujan kan di Marga Mulia? Gak Ibu, cuman mendung. Nggak hujan ya. Hujan besar. Hujan Baca doa dulu. Jatisari, Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah. Ya udah, selamat pulang anak-anak Jatisari, hati-hati di jalan. Langsung di close gitu. Oh, pulang semuanya Bu. Iya tuh pada pulang anak-anak Jatisari. Kata yang dekat cuman satu orang, cuman Vina. Dia nggak mau sendirian katanya. Ya udah. Pulang, udah jauh. Marga Mulia jangan ya. Iya Bu. Temenin ibu ya. Iya. Ya kita lanjut ya. Ini tadi mana? Astagfirullah. Hujan. Ya. Hari ini kenapa nggak muncul? Oke. Nah ini tadi ya, kitab Sutta Soma. Jadi dari abad ke-14 sudah ada istilah tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ini luar biasa nih ya. Kalau kerajaan-kerajaan itu biasanya mereka dokumentasinya tuh selalu rapi. Jadi bisa terbaca walaupun sudah sekian ratus tahun kemudian. Ya ini bahkan agama Islam aja belum sampai ke Indonesia ya ini. Nah ini nih ya sudah ada istilah Bhinneka Tunggal Ika. Nih Bhinneka Tunggal Ika, Tanahana Dharma Mangra. Terpecah belahlah itu, tetapi satu jugalah itu. Nah kemudian sekian ratus tahun kemudian ya, atau 600 tahun kemudian, itu pada saat sidang Badan Persiapan untuk Kemerdekaan Indonesia atau sidang BPUPKI, ini Muhammad Yamin, salah satu tokohnya, itu dia mengusulkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Karena kalau kita mau mendirikan negara, itu kan harus ada lambang negaranya, simbolnya apa, semboyannya apa ya. Semboyan itu kalau sekarang nyebutnya mungkin kayak tagline lah gitu ya. Semboyannya apa nih gitu, atau tagline-nya apa nih? Tagline-nya Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, tagline Republik Indonesia itu gitu. Jadi ini udah kelihatan ya Muhammad Yamin ini orang yang luar biasa pembacaannya. Dia sampai tahu ada kitab yang membahas tentang ini, tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ini kemampuan sejarahnya luar biasa. Membaca juga luar biasa ya. Pada zaman dulu kan
sulit ya buku itu diakses, apa namanya, bahkan mungkin Al-Quran aja, Al-Quran terjemahan Al-Quran itu mungkin juga masih, ya mungkin ada, mungkin enggak ya, kebanyakan masih dalam bentuk ini aslinya, bahasa Arabnya aja gitu. Jadi ini betul-betul orang yang eh, kuat pembacaannya. Nah, usul dari Muhammad Yamin ini diterima oleh seluruh anggota sidang, sehingga pada saat itu, setelah kemerdekaan ya, pada saat sidang Kabinet Republik Indonesia, semboyan negara ini resmi digunakan. Namun baru diperkenalkan atau dipublish pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Jadi setelah kemerdekaan justru ya. Jadi walaupun sudah diusulkan oleh Muhammad Yamin pada saat sidang BPUPKI sebelum kemerdekaan, tapi waktu itu masih menjadi wacana, belum secara resmi. Resminya ini ya, pada tanggal 17 Agustus 1950. Berapa tahun? 5 tahun ya, 5 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Indonesia kan 17 Agustus 1945. Nah, ini 17 Agustus 1950. Kenapa digunakan Bhinneka Tunggal Ika? Karena ini merupakan realisasi dari pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Ada yang hafal? Alinea keempat apa isinya pembukaan UUD 45? Apa Baby? Apa Bu? Alinea keempat pembukaan undang-undang Undang-undang apa? Undang-Undang Dasar Negara tahun 45. Satu. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dulu Ibu waktu SD hafal loh kayaknya. Zaman zaman Ibu dulu pada hafal dari sejak Ibu. dunia satu. Hah? Hafal juga, Pebi hafal? Lupa lagi Ibu. Lupa lagi. Ya karena nggak ada upacara soalnya ya anak SMA, nanti kita ini deh, apa namanya, kita kita biasakan 1 bulan sekali lah gitu ya. Jadi ada apa namanya, minimal apa yang sering dibacakan saat saat upacara itu anak-anak tahu semua. Misalnya apa namanya, Pancasila, kemudian pembacaan pembukaan UUD 1945 gitu ya. Ya Bu. Hmm. Karena kita kalau belajar PKN itu semua pasti dasar hukumnya, semua undang-undang, perpu, apapun itu ya, semua harus berbasis dari eh, dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Harus apa namanya, sejalan atau sebagai ini apa, pengejauhan tahan atau realisasinya. Pasti berdasar dari itu ya, karena merupakan supremasi hukum yang paling tinggi di Indonesia. Semua undang-undang atau perpu atau perda, apapun itulah ya, peraturan yang muncul kemudian, termasuk TAP MPR sekalipun, itu semua harus sejalan atau merealisasikan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Makanya kenapa kita harus hafal. Kalaupun nggak hafal banget, minimal tahu poin-poinnya. Alinea pertama tentang apa, alinea keempat nih terutama ya tentang apa gitu ya. Nah itu juga ada di pasal Undang-Undang masih 1945 ya, pasal 36A ya. Ini ya pasal 36A, silakan dicatat ya, UUD 1945. Ya Bu. Nah, baru kemudian, nah ini undang-undang UU ini kan untuk legalisasi ya, legalisasi dari ini tadi ya tentang bendera, bahasa, lambang atau semboyan negara dan lagu kebangsaan. Jadi harus ada diperkuat lagi gitu ya dengan aspek hukum supaya apa? Ini kalau ada pelanggaran mereka bisa
memberikan sanksi. Makanya kenapa perlu ada undang-undang ini. Ini lebih untuk mendetilkan lagi, detailnya seperti apa nih gitu ya. Bendera itu harus gimana ukurannya mungkin ya, apa namanya, bagaimana cara untuk kapan dikibarkan gitu ya, untuk kepentingan apa, keperluan apa, itu ada detail-detailnya lagi gitu. Dan ini mengandung makna hukum. Jadi misalnya atau sanksi hukum ya. Jadi misalnya ada hukumannya itu buat orang yang membakar bendera misalnya ya, dengan sengaja membakar bendera misalnya. Atau lagu Kebangsaan Indonesia Raya itu digunakan untuk apa, misalnya dalam suasana yang dugem, party kayak gitu-gitu ya, gitu yang kan tidak sesuai tuh dengan UUD 1945 gitu ya. Atau untuk sesuatu yang pelanggaran hukum lah gitu. Nah, ini dia ada sanksi hukumnya. Jadi undang-undang kalau ini kan nggak ada sanksinya ya, kalau UUD 1945 gitu kan, pasalnya juga. Nah, ini di apa namanya, dilegalisasi atau dikuatkan dengan undang-undang yang fungsinya adalah memberikan sanksi hukum gitu ya, supaya orang-orang ya tertib gitu, untuk apa namanya, untuk menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah kebangsaan. Nah, selanjutnya kenapa kita harus menggunakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Karena memang kita kan dasarnya beragam ya, dari suku, dari usia gitu ya, dari apa namanya, dari agama juga ya, ada banyak agama kan di Indonesia yang ada yang resmi, 5 yang resmi, selebihnya kan ada agama-agama lain yang tetap diperbolehkan ya, diperbolehkan untuk eh, umatnya atau penganutnya untuk merayakan atau beribadah. Jadi nggak boleh ada yang mengganggu ibadah umat yang lain, walaupun itu mungkin tidak resmi gitu ya, tidak dilindungi oleh secara hukum, tapi pada dasarnya tidak boleh mengganggu peribadahan orang lain. Nah, ini ada istilah-istilahnya ya, anak-anaknya ada primordialisme. Artinya pandangan yang menunjukkan sikap berpegang teguh terhadap hal-hal yang sejak awal melekat pada diri individu. Ya, jadi misalnya dia eh, keturunan dari kerajaan apa gitu ya, atau keturunan Habib-Habib misalnya. Keturunan Rasulullah tuh jadi Habib-Habib, apa Syarifah, apa segala macem gitu ya. Terus dia merasa dirinya lebih apa ya, lebih tinggi, lebih suci mungkin ya, lebih lebih agung, harus lebih dihormati gitu, harus dapat ini khusus gitu ya. Nah, itu kan jadi menimbulkan kecemburuan sosial juga gitu ya. Kalau orangnya benar dan memang apa namanya, menjalankan sesuai yang bisa menjadi teladan, ya dengan sendirinya orang akan hormat kan ya. Mau dia keturunan siapa siapa juga kan, apa namanya, dengan sendirinya orang akan hormat. Tapi kalau sebaliknya, nah jangan sampai mentang-mentang, "Wah, saya keturunan ini nih, jadi harus orang-orang harus mendahulukan saya, harus menghormati saya." Nah, itu primordialisme namanya ya. Em, karena dia sudah sejak awal melekat pada diri individu, begitu lahir gitu, dia udah keturunannya itu gitu. Kemudian etnosentrisme. Nah, ini juga misalnya merasa suku Jawa lebih lebih keren daripada suku yang lain, lebih modern, lebih apa gitu ya, lebih pinter, lebih terpilih misalnya ya, lebih terpilih daripada yang lain gitu ya. Kayak bangsa Israel itu, kenapa mereka itu apa namanya, berani ya, mereka tuh berani gitu ya, melakukan melakukan misalnya genocide atau apa, karena mereka merasa didukung oleh legalitas bahwa bangsa Ibrani itu lebih tinggi statusnya dibandingkan yang lain gitu ya, karena punya apa namanya, ya keturunan nabi-nabi, kemudian ada di kitab suci, kemudian ada apa namanya, ada Baitullahnya ya, ada Baitul Maqdis ya. Jadi kalau kita kan Baitul ini apa namanya, kita kan di Mekah ya kalau Islam, kalau dia kan di Yerusalem, makanya dia merasa bahwa itu hak kita gitu ya.
Itu yang dia gunakan untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan yang ya merugikan orang lain, jelas ya, membunuh gitu kan, terus kemudian ekspansi dan sebagainya gitu. Ya karena itu dia merasa punya legalitas itu. Atau diskriminasi, perbedaan perlakuan terhadap sesama nih ya. Ini auto text-nya kadang kayak gini, jadi sesame. Perbedaan perlakuan terhadap sesama manusia berdasarkan suku, agama, dan lain-lain. Jadi misalnya kalau eh, Sunda gitu ya, orangnya pasti baik, ramah. Kalau Minang itu pelit gitu ya. Atau misalnya kalau yang orang Sunda boleh sekolah di Marga Mulia atau boleh jadi lurah. Kalau bukan orang Sunda nggak boleh dipilih jadi lurah misalnya ya. Apa namanya? Jadi ada pandangan seperti itu gitu. Atau misalnya karena cacat gitu ya, jadi dia nggak boleh menggunakan fasilitas yang sama. Kalau zaman zaman dulu di Eropa itu ada yang namanya diskriminasi terhadap kulit hitam. Eropa itu kan Eropa dan Amerika itu mereka tuh kulit putih kan, kulit terang lah gitu. Jadi kalau yang kulit gelap itu dianggapnya mereka ya masyarakat rendahan lah ya. Mereka hanya boleh bekerja di bidang-bidang yang tenaga kasar lah gitu. Misalnya untuk jadi penjaga apa, technician gitu ya, atau tukang masak. Pokoknya nggak boleh memegang jabatan yang memiliki kepentingan politis misalnya. Nggak boleh menjadi pimpinan, tidak boleh, eh, bahkan ada kasusnya itu toiletnya pun itu dibedakan gitu ya. Jadi mereka tuh toiletnya nggak boleh ya harus jauh gitu di mana nggak boleh yang dilewati oleh orang bule gitu ya atau orang asing gitu ya. Itu sampai ada diskriminasi seperti itu gitu. Karena perbedaan perbedaan warna kulit. Nah, kalau sekarang anak-anak sudah hidup di zaman yang tidak ada lagi perbedaan seperti itu. Kita mau kulit apapun gitu ya, tetap punya punya peran yang sama dan punya fungsi yang sama juga. Harus diperlakukan dengan sama juga. Kemudian ada stereotype. Nah, ini penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi pribadi. Itu mirip-mirip sih ya seperti apa namanya kayak kalau diskriminasi itu kan lebih perlakuannya. Kalau ini kan penilaian. Kalau diskriminasi itu perlakuan misalnya itu tadi ya, kulit hitam sama kulit putih itu dianggap lebih tinggi statusnya daripada yang kulit hitam. Nah, kalau stereotip itu penilaian. Misalnya, ya kalau orang apa Minang itu misalnya pelit, kalau orang Sunda males, misalnya kalau orang Jawa apa gitu ya. Nah, itu stereotip. Atau misalnya orang kalau kalau misalnya latar belakang keluarganya seperti ini tuh pasti dia anaknya jadi apa gitu. Misalnya kalau keluarganya itu dari keluarga yang tidak mampu, mungkin anaknya akan jadi pencopet misalnya gitu ya. Itu kan stereotip ya. Nggak selalu seperti itu gitu. Kalau orang apa namanya nggak punya uang tuh pasti dia malas kerja. Padahal kan nggak begitu ya. Banyak orang yang kerja keras yang jauh lebih lebih ini ya lebih keras lah gitu ya kayak kalau ibu lihat tuh semalam ya ke sekolah anak ibu gitu ya malam-malam tuh pekerja bangunan gitu karena kalau siang kan anak-anak sekolah jadi takut berisik jadi mereka kerjanya dari sore sejak anak-anak pulang sekolah sampai menjelang subuh tuh kebayang ya kerja kerja fisik seperti itu mana hujan lagi kan semalam tapi mereka tetap kerja gitu itu kan mereka kurang keras apa kerja sampai begadang-begadang seperti itu gitu ya tapi eh, apakah kemudian gajinya lebih tinggi daripada anggota DPR yang kalau sidang mereka kerjanya tidur gitu ya kan enggak gitu ya belum tentu berpikir juga gitu belum tentu punya andil yang bagus juga gitu kan ya jadi maksudnya kita nggak bisa menilai secara stereotip seperti itu gitu bahwa orang yang apa orang yang misalnya orang yang miskin itu pasti males itu nggak seperti itu gitu itu namanya stereotip ya
Kemudian fanatisme. Fanatisme itu adalah keyakinan akan suatu hal sebagai kebenaran tanpa kepastian data dan fakta. Ya, jadi nggak ada faktanya. Faktanya apa gitu? Misalnya, oh guru saya paling baik, paling the best, paling pinter sedunia gitu ya. Ya faktanya apa gitu? Kalau dia misalnya dapat gelar guru teladan atau misalnya dia berhasil membuat murid-muridnya jadi tambah pinter atau jadi berprestasi ya itu fakta, itu berarti berdasar fakta dan data gitu ya. Tapi kalau enggak gitu itu bisa jadi hanya fanatisme. Pokoknya yang guru saya pasti lebih baik dari semuanya gitu. Yang lain itu sesat semua gitu, hanya saya yang benar. Nah, itu fanatisme namanya ya. Kemudian eksklusivisme, ini paham yang menekan kecenderungan bukan kecenderungan, untuk memisahkan diri dari segala bentuk interaksi. Gitu. Jadi karena dia apa sekarang kan banyak ya, banyak dalih begitu. Aduh saya tuh apa namanya introvert misalnya, atau saya itu nggak bisa lah abring-abringan gitu ya. Saya kan orangnya begini begitu. Nah itu eksklusif namanya. Atau misalnya eh, apa saya kalau ketemu orang banyak cepet capek atau apa ya itu karena mungkin eh, dianya yang nggak bisa menempatkan diri dengan baik gitu ya, tapi menutup diri. Nah, eksklusivisme itu artinya dia menutup diri. Jadi dia nggak mau merubah dirinya. Harusnya kan kalau ngeliat situasi seperti apa dia menyesuaikan diri ya, adaptasi. Oh, kondisinya seperti itu. Nanti kita akan ketemu orang seperti A, seperti B, caraku merespon harus bagaimana gitu ya. Kalau dengan cara ini aku harus dengan cara apa gitu. Nah, itu inklusif ya. Artinya dia tetap terbuka untuk berbagai jenis interaksi. Dia terbuka dengan berbagai jenis interaksi, mau latar belakang agamanya apa, mau orangnya karakternya seperti apa gitu ya. Dia coba beradaptasi. Itu namanya inklusi. Tapi kalau eksklusivisme itu kadang dia suka menutup diri karena merasa ya itu ya dirinya berbeda dengan yang lain. Merasa dirinya tuh yang harus lebih didengarkan, tapi nggak mau mendengarkan orang lain. Nah, itu eksklusivisme, ya. Nah, ini biasanya yang menjadi penyebab konflik karena dia tidak menghargai keragaman. Dia maunya tuh yang homogen aja itu tadi kan tak sukunya lah, stereotip stereotipnya gitu ya. Atau itu tadi ya yang merasa eksklusif, merasa dirinya berbeda dengan yang lain gitu. Itu yang menyebabkan akhirnya munculnya konflik. Itu merasa dirinya paling beda dibandingkan yang lain. Makanya kenapa kita harus mengusung semboyan kita memang berbeda gitu, suku beda, dibesarkan dengan cara yang berbeda. Ada yang keturunan nabi, ada yang bukan gitu ya. Ada yang keturunan raja, ada yang bukan. Ada yang gelarnya pakai raden, ada yang bukan gitu. Ada yang warna kulitnya putih, hitam, coklat, kuning, abu-abu mungkin ya, tapi itu kan perbedaan itu tidak berarti membuat kita itu jadi malah memilah-milah ataupun memilih eh, karena berdasarkan ini tadi ya merasa status kita lebih tinggi atau status kita berbeda dari yang lain gitu. Karena ini jadi memicu konflik kan. Jadi ya dia emang orangnya gitu kok, namanya juga orang kulit hitam kan bodoh misalnya. Ya pasti marah dong dibilang seperti itu gitu. Ya jangan gunakan orang kulit hitam lah. Mereka kan apa namanya orang rendahan misalnya ya, nggak punya adab gitu atau nggak pintar, nggak boleh pegang jabatan tertentu. Ya itu kan akan menimbulkan konflik ya, cara-cara seperti itu. Nah ini ya anak-anak ya, silakan kalau mau dicatat. Nah makanya Bhinneka Tunggal Ika ini dianggap sebagai suatu solusi untuk mencegah atau menangani konflik keberagaman itu tadi ya. Caranya gimana? Caranya ini tadi ya, ini hampir sama kayak BK nih. Bersikap positif misalnya ya. Tidak stereotip kayak tadi kan, wah orang kalau orang Minang tuh pasti gimana gitu, orang Sunda itu pasti apa gitu ya. Tapi kita tidak menggunakan itu. Kita melihat individunya ya, bersikap positif. Kemudian juga ya termasuk bersikap positif itu misalnya gini ya, Ibu ingat banget karena Ibu tuh beberapa kali itu pindah ke daerah-daerah gitu ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang di suatu kebudayaan dianggap biasa,
di kebudayaan yang lain tuh dianggapnya suatu penghinaan gitu. Itu sering terjadi clash seperti itu gitu. Jadi makanya kita harus bersikap positif karena ya bisa jadi memang budayanya dia seperti itu gitu kan ya. Kita nggak bisa misalnya apa sih itu kan nggak ada datanya, nggak ada logikanya, kenapa harus bersikap begitu gitu ya. Nggak bisa, tapi kita ya bersikap positif aja gitu ya. Memang memang cara dia memandang budaya seperti itu ya kita hargai saja gitu. Misalnya ya di Minang tuh anak-anaknya nggak boleh tuh misalnya kita lagi ngobrol nih Kak Ibu ya menjelaskan terus menggunakan tangan kiri nih misalnya Ibu lagi asik nih ngejelasin terus nggak sadar kan pakai tangan kiri kayak gini gitu ya cuman untuk ini aja supaya apa namanya ya spontan aja gitu kan nah jadi anak-anak misalnya gitu ini dianggap penghinaan sekali nih buat orang Minang kita nggak sengaja ngomong gini aja dia bisa tiba-tiba pergi meninggalkan kita gitu lagi asik ngomong nih terus ibu pakai gini itu bisa bubar semua orang bisa seperti itu gitu contoh ya atau misalnya apa di di oh iya di Sunda itu kan nggak boleh ini di keluarga ibu ya nggak boleh ngomong pakai si misalnya si siapa si Udin si Malih gitu ya si siapa gitu pakai si itu nggak boleh kan gitu dianggap nggak sopan dianggapnya itu panggilan untuk apa binatang misalnya. Kalau binatang kayak nama kucing ibu tuh namanya si Walter. Si Walter tuh ya, itu nggak apa-apa. Si kambing si itu nggak apa-apa. Tapi manusia nggak boleh gitu kan. Sedangkan di Minang itu hampir semuanya pakai si. Si Om, si Inyi itu kakek ya. Si Bundo, si ini. Itu hampir semua pakai si. Nah, itu kan. Jadi apa namanya kita harus bersikap positif gitu. Kalau di satu suku bangsa tertentu itu dianggap nggak sopan, ya di tempat lain bisa jadi sopan. Jadi jangan buru-buru reaktif gitu ya, harus bersikap positif. Itu contohnya. Kemudian musyawarah gitu ya, itu udah pasti gitu. Kemudian kerjasama. Jadi daripada kita sibuk untuk ini cara gue, ini gue orangnya begini gitu ya, nggak kayak lo yang abring-abringan misalnya ya. Ya kita coba fokus pada kerjasama. Kita mau apa nih tujuannya? Oh ini untuk misalnya kalau di sini untuk mencerdaskan anak-anak atau untuk ya melakukan suatu kebaktian ya, eh, melakukan amal soleh misalnya gitu. Kita fokus di situ aja gitu ya daripada kita sibuk untuk apa namanya untuk hal-hal yang kecil lah gitu. Untuk apa? Ya tadi itu ya stereotype oh, kalau ini mah misalnya Gen Z nih gitu. Nih orang-orangnya susah banget sih diajak kerja sama maunya sendiri aja gitu kan ya. Atau ini susah diajak komunikasi atau apa ya dilepaskan yang seperti itu gitu ya. Kita fokus pada kerjasama. Kemudian juga pengenalan budaya-budaya. Nah, ini kan sering ya di sekolah-sekolah ada pengenalan budaya, tapi biasanya hanya sekadar misalnya apa makanan yang khas, pakaian ya cuma sekedar itu aja gitu kan. Eh, tarian gitu yang apa hanya sekedar ekspresi ekspresi ininya aja, ekspresi seninya aja gitu ya. Tapi yang lebih ke kondisi sosial masyarakatnya itu nggak dikenakan gitu ya. Yang contoh tadi itu ya tentang perbedaan-perbedaan misalnya sopan santun antar daerah itu hal-hal yang menurut ibu harusnya menjadi penekanan ya gitu supaya kita bisa saling menghargai gitu ada budaya-budaya yang memang tiap daerah itu ada ciri khasnya gitu yang harus kita pahami dan apa namanya itu bisa melatar belakangi tindakan atau perilaku seseorang gitu. Kenapa kita misalnya sulit ya misalnya antara Sunda dan Padang misalnya, ya itu dari itu aja tadi dalam istilah si lah misalnya penggunaan tangan kiri orang Sunda kalau ngomong kalau nggak pakai tangan tuh kayaknya gimana gitu kan ya, nggak sadar tuh tangan kiri orang Minang tersinggung. Nah orang Minang menggunakan kata saksi terus gitu ya untuk menyebut bagi orang Sunda itu kasar, orang Sundanya pergi gitu ya. Nah itu jadi harus bukan cuma mengenalkan seni, kalau seni kan lebih mudah dilihat ya, lebih mudah
namanya seni kan, seni itu pasti menghibur gitu kan, pasti menghibur, seni tari, seni berpakaian, seni apa segala macam, seni memasak gitu ya, itu kan menghibur. Jadi orang kadang-kadang terpaku pada judulnya sih budaya ya, tapi ujung-ujungnya malah ke ekspresi seninya aja. Sementara yang budaya tadi itu yang sopan santunnya, pergaulannya, apa yang apa yang menjadi ciri khasnya itu nggak dikenalkan kadang gitu ya. Ini yang luput biasanya di sekolah-sekolah ketika mengenalkan atau ada apa namanya kegiatan mengenal budaya ini. Gitu. Yang terakhir itu tadi bersikap inklusif ya, tidak eksklusif gitu ya, bahwa setiap orang itu eh, apa namanya, bukan berarti kalau kita nggak cocok terus kita apa namanya ya kita musuhin gitu ya. Ya kecuali dia sudah betul-betul toksik lah ya hubungannya, ya itu beda lagi. Tapi kalau eksklusif itu inklusif itu artinya kita mencoba memahami oh dia memang eh, karakternya begitu gitu ya. Tapi bukan selama selama kita punya tujuan yang sama, misalnya sama-sama untuk ini tadi ya mencerdaskan bangsa gitu ya, mencerdaskan anak-anak, fokusnya untuk bagaimana anak-anak bisa belajar dengan baik ya kita akan menafikan yang itu tadi ya, yang sifat-sifat individualis yang membuat kita jadi eksklusif ya. Eksklusif itu kan karena kita merasa diri ah saya orangnya begini, saya mah orangnya apa namanya introvert lah gitu ya, atau saya orangnya tuh nggak suka begini nggak suka begitu. Iya, itu memang ciri khas masing-masing ya, tapi jangan kemudian itu menutup kita untuk berinteraksi dengan banyak orang gitu ya. Atau misalnya kayak tadi tuh yang karena saya orang Sunda dan orang Sunda itu lebih tinggi statusnya, saya hanya akan mau menikah dengan orang Sunda. Atau teman-teman akrab saya harus Sunda, best Sunda semua, Sunda best. Yang lain nggak boleh gitu ya, atau nggak mau bergaul dengan yang lain. Nah itu kan namanya eksklusif. Nah ini ya jadi anak-anak ya, ada 5 hal yang menjadi ciri khas Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika bukan cuman semboyan, tapi juga dia bisa menjadi solusi bagi bangsa ini agar tetap dengan ciri khasnya ya. Ciri khas bangsa Indonesia itu kan keragamannya. Nusantara itu kan keragaman yang luar biasa gitu. Makanya si Empu Tantular ini dia kan pemikir dan penulis, dia mengkritisi si Gajah Mada. Padahal Gajah Mada tuh terkenal ya. Anak kita juga pasti tahu semua kalau belajar sejarah bahwa Gajah Mada itu termasuk tokoh yang dikenal dalam sejarah karena dia ingin menyatukan. Bukan cuma menyatukan tapi juga ada kecenderungan untuk menyeragamkan gitu ya. Takluk tapi dalam apa namanya dalam penyeragaman lah gitu. Nah, itu yang apa namanya yang dikritisi sebetulnya sama sama Empu Tantular ini. Karena menurutnya keragaman itu harusnya ya tetap dipelihara gitu ya, tetap dibiarkan ada gitu ya, asal dia punya tujuan yang pasti gitu. Apa namanya? Punya kebenaran, kebenaran sejati, sama-sama menjunjung kebenaran sejati, maka perbedaan itu pasti akan saling apa ya, saling mendukung gitu, akan saling apa tuh namanya mengisi, akan saling mengisi. Perbedaan itu akan saling mengisi, akan ada fungsinya masing-masing gitu selama dia mengusung kebenaran yang sejati gitu. Makanya apa namanya mereka bisa bertahan sekian ratus tahun ya. Walaupun akhirnya ujung-ujungnya ini juga apa namanya jatuh atau ya sudah masanya Islam bangkit lah. Begitu Islam bangkit gitu, kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha itu mulai mulai redup, digantikan oleh kerajaan Islam. Demikian anak-anakku, sampai di sini materi kita. Alhamdulillah, terima kasih Marga Mulia sudah membersamai, sudah belajar sampai akhir belajar. Walaupun kita tidak bisa saling bertatapan ya. Anak Anak-anak bisa melihat ibu, ibu tidak bisa melihat kalian. Ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Ada ya, nanti ibu kasih materinya ya. Silakan dipelajari. Nah, sekalian ibu tutup kegiatan pada hari ini. Sama seperti tadi ya, kita baca doa dulu. Siapa yang mau baca doa? Pimpin teman-temannya.
Ada itu Imam? Ya, Imam. Baca tadi, Nak. Ya, gerak sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Jangan di dalam hati, Nak. Berdoa bersama, dijaharkan. Ya, gerak sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna batila warzuqna Salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Ibu ini dulu ya. Setelah Allahumma arinal haqqa tuh baca subhanakallahumma wa bihamdik ya. Setelah itu ya. Baru salam. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Ibu kembalikan ke Ibu Novita. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Dian. Penutupan kelas hari ini sangat indah. Anak-anak kita ketemu lagi besok. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.